Halo? Oke, langsung aja nih kita dalami materi yang Anda bagikan ya. Ini dari buku Fascinate, karya Sally Hogshead. Betul. Kita fokusnya sekarang ke bagian kedua buku itu, yang bahas soal 7 senjata rahasia daya tarik. Iya, tepat sekali. Jadi kita mau bongkar nih 7 pemicu daya tarik atau The Seven Fascination Advantages. Ada hasrat, misteri, peringatan, gengsi, kekuasaan, pelanggaran, sama kepercayaan. Oke, Tujuannya yaitu biar kita paham gimana sih pemicu-pemicu ini bisa bikin katakanlah ide Anda, pesan Anda, atau merek Anda itu jadi menarik banget, sulit ditolak gitu. iya ya. Karena intinya kan katanya daya tarik itu seringkali mainnya bukan di logika ya, tapi lebih nyentuh ke tombol-tombol emosi dasar kita ini. Persis. Dan kita semua ini sebenarnya udah pakai, sadar atau nggak sadar, cuma pertanyaannya, udah pas belum senjata yang kita pakai? Gitu kan? Nah, itu dia. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang paling sensual mungkin. Hasrat atau lust? Hasrat. Oke, Mhm. ini bukan sekedar pengen biasa, tapi lebih ke membangkitkan kenikmatan indrawi. Tujuannya itu bikin orang berhenti mikir, terus mulai merasakan. Jadi logikanya agak lumpuh sejenak. Wah, bikin logika mati rasa ya. Menarik nih. Contohnya gimana tuh? Contoh yang bagus itu misalnya Godiva Chocolexir. Mereka kan nggak jual minuman coklat biasa aja, Iya ya. tapi pengalaman sensorik penuh. Mulai dari aromanya yang kaya banget, tampilannya mewah, sampai proses bikinnya yang bisa ditonton. Hasrat Anda itu udah kebangun bahkan sebelum nyicipin minumannya. Oh, kebayang. Atau ada riset juga tuh yang nunjukin suara mesin mobil sport Italia kayak Ferrari gitu. Ternyata bisa naikin testosteron pada wanita. Ini kan bukti nyata ya hubungan kuat antara suara sama hasrat biologis kita. Wow, oke. Dari yang serba terbuka kayak hasrat ini, kita pindah ke sesuatu yang malah dibangun dari rahasia. Ya. Pemicu berikutnya, misteri atau mistik. Nah, betul banget. Misteri itu menarik justru karena ada pertanyaan yang belum kejawab. Ada info yang sengaja ditahan, gitu. Bikin penasaran ya? Iya, contoh klasik banget itu Jägermeister. Minuman ini kan laku keras, padahal banyak loh yang bilang rasanya aneh. Ya sering denger tuh. Kenapa bisa laku? Ya, sebagian besar karena rumor-rumor liar, misteri bahan-bahannya. Ada yang bilang darah rusa lah, opium lah, macem-macem. Wah, Justru kerahasiaan itu yang bikin orang penasaran. Mirip lah kayak formula Coca-Cola yang katanya dijaga ketat banget di brankas bank. Itu kan nambah aura mistis mereknya. oke. Nah, kalau tadi soal penasaran, yang ketiga ini beda lagi nih kayaknya. Peringatan atau alarm. Ini mainnya dirasa takut ya. Cepat karena ada ancaman konsekuensi negatif atau karena urgensi. Gimana tuh maksudnya? Contohnya gini, iklan anti mabok buat remaja. Ternyata ancaman bakal kehilangan SIM terus dicap anak mami karena harus diantar jemput ortu itu lebih ngena daripada ancaman kematian yang rasanya jauh. Oh iya ya, lebih relevan buat mereka ya. Nah, kuncinya di konsekuensi yang paling ditakuti, bukan yang paling mungkin terjadi. Kampanye Got Milk yang lama itu juga pakai ini. Mereka nakut-nakutin orang kehabisan susu pas lagi mau makan kue, bukan nakut-nakutin osteoporosis jangka panjang. Haha, iya juga ya. Oke, lanjut nih. Ini menarik. Gengsi atau prestis. Kok bisa ya sebuah simbol itu punya kekuatan gitu? Ini soal status berarti. Tepat. Gengsi itu soal gimana kita dapat rasa hormat lewat simbol pencapaian atau status. Semacam bikin peringkat gitu. Contohnya? Contoh paling ekstrim ya, tulip mania di Belanda dulu. Harga bunga tulip bisa meroket gila-gilaan cuma karena jadi simbol status. Wah, iya pernah dengar. Kalau sekarang ya lihat aja emblem mobil mewah atau Cadillac Pink khusus buat agen Mary Kay yang berprestasi, itu kan juga simbol gengsi. Bahkan merek kayak Grey Goose, dia bikin standar baru vodka ultra premium. Itu kan buat ngatur ulang kategori dan maksa pesaingnya ikut-ikutan demi gengsi juga. Beda ya sama gengsi yang main simbol. Pemicu kelima ini rasanya lebih keras gitu. Kekuasaan atau power. Kemampuan ngontrol atau dominasi. Kok ini bisa menarik ya? Kekuasaan itu memikat karena secara naluriah kita tuh nyari figur atau entitas yang pegang kendali, kayak ngasih rasa aman atau kepastian gitu. Oh gitu. Contoh uniknya ada sushi dictators. Ini koki sushi yang terkenal galak banget, suka ngatur pesanan pelanggan, tapi anehnya malah sangat dihormati dan dicari. Loh,
Kok bisa? Iya, karena dominasinya itu dianggap jadi jaminan kualitas, pengalaman eksklusif, atau contoh lain, organisasi kayak Landmark Education, mereka ngontrol ketat banget lingkungan seminarnya, aturan duduknya, waktu istirahatnya. Ternyata itu malah memperkuat pengaruh pesannya ke peserta. Wah, menarik ya. Kontras banget nih. Dari kekuasaan yang serba ngontrol, kita ke pemicu keenam yang justru godain kita buat lepas kendali. Pelanggaran atau vice, daya tarik buah terlarang ini ya. Benar sekali. Pelanggaran itu menarik karena ada godaan buat melanggar norma atau aturan, kayak era prohibisi di Amerika dulu. Oh, larangan alkohol itu ya? Iya, larangan itu malah bikin pasar gelap subur banget, melahirkan gangster kaya kayak Al Capone, atau slogan Las Vegas, "What happens here, stays here." Itu kan kayak undangan terbuka buat berperilaku beda dari biasanya, melanggar kebiasaan. Tapi hati-hati juga, buku ini nyinggung program anti-narkoba DAR yang mungkin terlalu kaku, itu malah bisa secara nggak sengaja bikin narkoba kelihatan lebih menarik buat remaja, gara-gara aura terlarangnya itu. Wah, bisa jadi bumerang ya? Oke. Nah, setelah semua gejolak tadi, hasrat, misteri, takut, gengsi, kuasa, pelanggaran, akhirnya kita sampai di pemicu terakhir nih, yang rasanya lebih adem, lebih aman, kepercayaan atau trust. Ya, kepercayaan ini ngasih rasa nyaman, kepastian, sama keandalan. Biasanya lewat konsistensi dan keakraban. Contohnya gimana? Contoh klasiknya itu film It's a Wonderful Life. Film ini kan jadi tradisi Natal karena sering banget diputar ulang setelah hak ciptanya jadi domain publik. Nah, pemutaran ulang itu bangun keakraban lintas generasi. Oh iya, Lia. Ini ada hubungannya sama exposure effect. Semakin sering kita lihat atau terpapar sesuatu, misalnya logo McDonald's buat anak-anak, kita jadi makin percaya dan suka. Makanya kunci trust itu konsistensi dan prediktibilitas. Kayak Volvo itu pasti aman, Starbucks kopinya ya gitu-gitu aja dimanapun. Ini bangun rasa aman. Oke, jadi itu tadi ya ketujuh pemicu daya tarik yang bisa bikin pesan atau brand Anda jadi susah diabaikan. Hasrat, misteri, peringatan, gengsi, kekuasaan, pelanggaran, dan terakhir, kepercayaan. Nah, sekarang mungkin Anda bisa coba refleksi sedikit nih. Dari 7 pemicu ini, mana sih yang paling sering Anda pakai? Mungkin dalam komunikasi Anda, atau merek Anda, atau sebaliknya, pemicu mana yang paling sering kena ke Anda sebagai konsumen? Yang paling bikin Anda tertarik sama sesuatu? Iya, menarik buat direnungkan ya. Dan sebagai penutup, ada pemikiran menarik dari buku ini. Seberapa banyak sih pilihan-pilihan kita yang beneran sadar? Dan seberapa banyak yang sebenarnya cuma respons otomatis aja terhadap pemicu-pemicu tak terlihat ini? Coba deh Anda perhatikan sekeliling. Tali-tali tak kasat mata mana dari ketujuh pemicu ini yang mungkin lagi narik-narik perilaku Anda saat ini?